Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Anak-anak, hari ini kita kembali lagi belajar coding di pertemuan ini. Dan untuk memulai pelajaran kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan maksimal. Untuk itu, kelasnya Adrian silakan dipimpin doa. Berdoa dimulai. Terima kasih untuk Anda Adrian sudah memimpin doa. Mudah-mudahan hari ini kita berjalan dengan baik belajarnya ya. Anak-anak tetap semangat. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini, sehat? Sehat. Sudah sarapan pagi tadi? Anak-anak, tadi kita sudah melaksanakan doa. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional ya, untuk mengenang jasa para pahlawan kita dan semangat patriotisme kita ya. Maka dari itu kita hargai pahlawan kita yang telah gugur dahulu kita, dan untuk itu kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, semuanya berdiri. Oke, terima kasih untuk semuanya ya. Bagaimana perasaannya hari ini? Semangat? Kalau begitu, Bapak mau lihat dulu ya kartu semangatnya.
Oke, duduk. Oke, sekarang Bapak minta kalian untuk semangat. Bapak mau lihat semangat pagi kalian hari ini untuk belajar coding. Tepuk semangat. Luar biasa kelas 5 ini ya, tadi kalian sudah semangat ya untuk mengikuti pelajaran hari ini ya. Oke, anak-anak semua, kita hari ini belajar pembelajaran coding dan KA ya. Dan selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Oke, Bapak mau absen dulu. Adrian? Iya, Pak. Ada ya, Adrian? Ahlam Zulfadli? Ada, Pak. Amirul Nizam? Ada. Fareza? Ada. Inaya? Ada, Pak. Rafina? Ada, Pak. Romi? Ada, Pak. Herli? Ada, Pak. Zana? Ada, Pak. Zulfa? Ada, Pak. Marisa? Ada, Pak. Muhammad Rizal Bele? M. Farhan? Ada, Pak. Apa Bele? Surya ini? Ya, sudah makan belum pagi tadi? Sudah sarapannya? Semangat ya bagi-bagi ya. Biar anak semua, kita hari ini materinya yaitu, silakan perhatikan ke depan. Materinya adalah berpikir komputasional sebagai dasar coding untuk kecerdasan artifisial. Ya, anak-anak semua. Nah, berpikir komputasional, ya mungkin anak-anak semua itu baru paham apa itu coding, apa itu berpikir komputasional, ya. Jadi coding itu adalah sistem, ya, sistem ataupun kode yang ada di perangkat komputer, ya, yang ada di perangkat komputer yang dapat diperintahkan oleh manusia, ya. Jadi manusia itu memerintahkan komputer untuk membuat kode, itu arti coding, ya. Jadi kalian itu semuanya pasti sudah tahu, ya, yang namanya perangkat komputer atau digital seperti saat ini, zaman modern ini seperti apa? HP, komputer, TV, itu adalah perangkat yang berasal dari apa? Dari digital atau komputer, ya. Nah, saat ini yang akan kita pelajari bagaimana kalian itu berpikir secara sistematis, ya, dan dapat menyelesaikan masalah, ya, yang dilakukan oleh manusia maupun komputer, ya. Ya, jadi berpikir komputasional adalah proses berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah yang dapat dilakukan oleh manusia maupun komputer. Konsep ini tidak hanya digunakan dalam pemrograman, tapi juga dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, tujuan berpikir komputasional ya anak-anak semuanya perhatikan ya. Mampu memecahkan masalah kompleks dengan cara yang terstruktur, mengembangkan cara berpikir logis dan analitis,
membentuk pola pikir kreatif dalam menyelesaikan masalah, ya, menyusun solusi yang efisien dan dapat otomatisasi. Menyusun solusi yang efisien itu artinya cepat, ya, membentuk pola pikir kreatif. Nah, kreatif, ya, kreatif itu apa lah? Ya, oh, ini Adrian ini sangat kreatif orangnya, ya. Tapi Adrian ini orangnya sangat benar-benar, dia itu pengen belajar tentang hal-hal yang baru, ya. Orang yang selalu berpikir, selalu memecahkan masalah, ya. Dia selalu ingin menemukan hal-hal yang baru, ya. Itu disebut dengan kreatif, ya. Oke, kita lanjut, Nak. Nah, prinsip berpikir komputasional, dekomposisi, pola, abstraksi, dan berpikir algoritma, ya. Ada 4 prinsip berpikir komputasional, dekomposisi, pola, abstrak, dan berpikir algoritma, ya. Nah, anak-anak, ada 4 komponen itu semuanya harus dipahami, ya, harus benar-benar dipikirkan baik-baik. Kita dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita harus tahu bagaimana 4 komponen itu harus kita terapkan di kehidupan kita maupun perangkat komputer, ya. Dekomposisi, memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau dipahami, artinya, ya. Contohnya membuat kue, menyiapkan bahan, mencampur adonan, memanggang atau menghias, ya. Lanjut, pengenalan pola, mengidentifikasi kesamaan pola berdasarkan bentuk atau warna, ya, dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi. Contohnya pola soal matematika yang mirip dapat diselesaikan dengan cara yang sama dan gambar atau warna yang sama. Pengenalan pola, ya. Abstraksi, abstrak adalah mencari informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Contohnya saat membuat dena, kita hanya menggambarkan jalan, bukan semua detail bangunan, ya. Itu abstrak. Misalkan contoh Inaya berjalan ke Palembang, nah, jalan Palembang itu misalnya ke mall, tidak mungkin Inaya menjelaskan secara detail itu, oh baju ini aku mandi, aku pakai baju ini. Yang pastinya Inaya menjelaskan, oh dari temannya. Inaya kalau di mana? Tidak kabarin. Apa kau? Kenapa kau? Jelas. Ngapain? Jalan, ya ke mall. Itu aja, ya. Iya, tidak usah terlalu detail dijelaskan. Algoritma. Berpikir algoritma itu menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur sistematis untuk suatu masalah. Jadi langkah-langkah algoritma dari misalnya tadi Naya mau ke Palembang tadi, apa ini yang harus dipakai? Pertama, menyiapkan baju, menyiapkan apa lagi? Sepatu, menyiapkan mungkin pemotor tadi, menyiapkan motor, tidak? Ya, menyiapkan uang. Nah, itu adalah algoritma, ya. Contohnya resep membuat kue, cara menghidupkan kipas angin atau memasak mie dan sebagainya, ya. Nah, anak-anak semua coba diperhatikan berpikir komputasional ini, ya. Coba anak-anak perhatikan di sini. Silakan kalian tonton video apa itu komputasional.
meskipun bentuknya sudah berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam bentuk besar, proses berpikir ini dilakukan dimulai dari perubahan atau pengurangan. Jika seperti rencana dimodeli, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan aman. Dan kami ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet. Malah sebenarnya kita sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari Ya, silakan perhatikan videonya juga. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, karena itu sudah di sini kami perlu menghadapi masalah kompleks di berbagai masa sekarang ini seperti membicarakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara penyelesaian yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana ada kita bisa berpikir masalah? Sekarang kita bahas ya, penjelasan dari berbagai komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membuat masalah kompleks sebagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi beberapa tugasan, maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menuju panitia bagian acara, konsumsi, komunikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, mengenal pola. Artinya mencari kesamaan dan melihat bagian kompleks yang tidak dikerjakan. Misalnya, kamu suka melipar dan mulai juga maka kamu bisa mengenali jumlah kompleks ayat, dan lainnya. Ini karena itu yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang saja, pada diri yang tidak ditentukan. Misalnya, kamu tidak menceritakan pengalaman kamu berlakukan. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai melakukan tugas, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga berjalan pulang. Nanti kalian akan menceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-teman. Pastikan pesan keuangan. Jadi, kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk menceritakan ke teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah penyelesaian atau penyelesaian penyelesaian masalah. Misalnya, kamu diberikan belajar di internet oleh ibu, ayahnya digoreng, belum, dan kopi. Lalu kamu harus berburu karena yang kamu masak dengan bikin oleh itu. Nah, kalau seperti ini, sebenarnya efisien misalnya dari yang paling banyak dari itu, dan terakhir yang paling tidak efisien. Nah, ini dia landasan berpikir komputasional yang boleh diterapkan untuk memudahkan masalah yang kompleks. Oke, anak-anak semua, itu adalah video berpikir komputasional. Ya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah belajar itu apa 4 komponen tadi, ya. Jadi 4 komponen tadi, yang pertama tadi apa? 4 komponen. Masih ingat 4 komponen tadi? Yang pertama, dekomposisi, kedua pola, ketiga abstraksi, keempat algoritma. Nah,
Kalau dekomposisi tadi apa? Komposisi. Ya, dekomposisi. Dekomposisi. Ya. Contohnya apa? Membuat kue. Menyiapkan bahan. Nah, contoh menyiapkan bahan. Minyak. Kalau misalnya membuat kue, yang pertama bahan yang akan kalian siapkan apa? Yang pertama gendum, kedua minyak, ketiga telur, apalagi? Mentega. Hah? Mentega. Mentega. Dan warna dan caranya menyambungkan adonan itu seperti apa? Apakah memanggang dan menghias? Nah, itu ada disebut dengan dekomposisi. Ya. Nah, pengenalan pola tadi apa? Bentuk warna. Iya, bentuk warna. Atau misalkan kue itu mirip dengan kue yang saya beli, kata temannya, ya, warnanya sama, ya, iya, bentuknya sama, itu adalah pola, ya. Contoh lagi, Adrian mengerjakan soal matematika, ya, dia melihat Zana, ya, rumusnya sama dengan Adrian. Nah, itu adalah apa namanya? Abstrak. Maksud saya apa, Pak? Apa? Nah, mengenal pola. Nah, abstrak tadi apa? Abstrak. Ada yang masih ingat abstrak? Abstrak tadi apa? Abstrak yaitu mencari informasi yang tidak relevan, ya, berarti mengambil bagian-bagian yang penting saja. Contohnya yaitu membuat zona, ya, menggambarkan jalan, ya, atau bangunan. Nah, kita ada mesti bagaimana cara buat rumah itu seperti ini, bagaimana cara buat jalan, tidak. Yang penting jalan itu sudah ada seperti ini bentuknya, ya, itu saja. Tidak usah dijelaskan secara ringkas. Ya. Nah, algoritma tadi yaitu menyusun langkah. Ya. Oke. Sekarang anak-anak, kita akan explain permainan, ya. Tujuan permainan meningkatkan konsentrasi saat berpikir, melatih kreativitas peserta didik, membangun suasana kelas yang menyenangkan. Cara bermainnya, peserta didik berbaris secara berkelompok. Ketika soal tampil di layar, setiap kelompok harus menyusun kata acak dan lunar bagi kelompok yang berhasil. Ya, oke. Ya, sekarang nantikan di sini. Apakah kalian siap? Ya. Nah, di sini salah satu liburan pergi keluarga pantai bersama aku. Nah, sekarang tidak usah berkelompok, cukup kalian duduk saja, ya. Duduk saja. Satu kelompok saja. Siapa yang bisa menyusun kata-kata yang ada di depan ini? Coba, angkat tangan. Soal pertama, liburan pergi keluarga pantai bersama aku. Ya, apa yang bisa jawab? Ya. Coba, nggak apa-apa ditulis di buku tulisnya, coba. Nanti kalau sudah ditulis, disusun, boleh masukkan. Silakan. Nah, inilah yang disebut dengan berpikir komputasional. Bapak mau lihat dekomposisinya apa, coba? Ya.
Ya. Urutannya apa? Urutannya apa? Ya. Liburan pergi ke pantai Ya. bersama. Langsung saja, nggak usah ditulis, langsung saja urutkan dari situ lah. Ya, coba langsung diurutkan. Aku tahu. Sama Nah, coba. Siapa yang bisa jawab? Oke, Adrian, silakan maju Adrian. Oke, Adrian, gimana? Yang pertama, liburan. Ya. Susun katanya agar tidak terbolak-balik. Yang pertama apa? Liburan. Benar tidak? Benar, serius, benar. Ada yang serius, coba. Kita lihat pertanyaan jawaban dari Adrian. Yang pertama, liburan. Kedua, ke pantai bersama keluarga. Terus ini kok aku? Salah. Benar dah? Salah. Ya. Coba satu lagi yang benar. Oke, siapa nih? Dana ya? Ya, Bina. Coba ini dulu ya. Coba ditulis. Tulis di sini. Nomor 1 yang mana? Nomor 2 yang mana? Oke, nomor berapa? 1. Keluarga pergi 2, 3, terus pantai bersama aku. betul nggak? Tidak tahu. Salah masih kurang tepat. Siapa yang bisa jawab? Ya coba. Dia bisa. Oke, silakan. Pergi bersama keluarga ke pantai. Aku pergi bersama keluargaku ke pantai. Ada aku pergi liburan. Aku pergi liburan bersama Terus keluargaku. Pergi liburan ya. pergi Iya. Coba kita lihat ya. Perhatikan. Nampaknya ini Bapak lihat dua orang tadi yang maju masih banyak yang salah. Ini yang ketiga dan benar. Nomor 1 aku. Nomor 2 pergi liburan. Nomor 3 ke 4, 5 pantai, 6 bersama 7 keluar. Betul nggak? Sekarang lihat jawabannya. Aku pergi liburan ke pantai Bersama keluarga. Betul. 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 Oke, tepuk tangan dulu untuk kita ya. Nah. Oke, lanjut soal berikutnya. Perhatikan soal berikutnya. Setiap kelompok berarti kelompok 1 bagus nilainya ya. Nah, kelompok 2 dan 3, ayo
Sekarang untuk kelompok 2 dan 3 nih, soalnya ya. Sudah jawab sudah. Belajar harus dengan kita rajin. Coba kelompok 2 dan 3. Belajar. Oke, coba paham silakan. Belajar harus dengan kita rajin. Ini kan soalnya diacak ya. Coba. Betul nggak? Nah di sini aja Bapak lihat salah ya. Coba. Belajar harus nah inilah yang disebut dengan memecahkan masalah tadi ya. Jadi urutannya tadi apa, dengan posisinya apa ya, tahu kan? Ini salah dan belajar harus kita dengan rajin. Kembali kata-katanya masih ya, coba. Oke, jangan ya. Jangan, kamu dulu jangan ya. Ya, coba. Ya. Aku buat ya. Mana? Ayo. Ya, nampaknya jangan kepentingan ya. Mungkin soalnya menjebak. Ya. Gak apa-apa, itu yang disebut dengan berpikir computational. Nah, ada 4 komponen tadi itu harus diterapkan ya. Yang pertama apa tadi? 1 kita Nah, kita cek jawabannya ya. Kita harus belajar dengan soal ketiga. Hijau, lapangan, sangat dan itu luas. lapangan sangat hijau Oke, bisa. Hijau, lapangan, sangat dan itu luas. Kelompok 2, 1 sudah jawab. Kelompok 3, ayo maju. Hijau, lapangan, sangat dan itu luas. Ayo, siapa bisa jawab yuk?
Yo, ada yang jawab? Kalau tidak ada, Bapak lemparkan ke kelompok 1 dan 2. Ya, kalau tidak ada yang mau lanjut, silakan Bapak lempar ke lagi. Oke, silakan. Ada teman itu nah. Kan kerja sama. Ayo, kerja kelompok. Bikin. Silakan. Ayo, kelompoknya coba. Aduh. Hijau, lapangan, sangat, dan itu luas. Oke, silakan duduk ya. Sekarang kita isi jawaban kelompok 3 ya. Makan kelompok 3 sini ya. Kelompok 3, kelompok 1, 2. Sekarang perhatikan, kita akan lihat itu lapangan, sangat, itu lapangan, sangat, luas, dan hijau. Sekarang kita lihat. Sekarang yang koleksinya yaitu komputer ya, koleksinya kita lihat. Betul lah. Lapangan, iya, terbulan kali ya. Lapangan, salah masih. Ya, lapangan itu sama hijau dan luas. Siapa yang benar tadi kelompoknya? Coba lihat. Lapangan itu sama luas dan hijau. Ya, ini kelompok 1 betul ya. Oke, semuanya ya silakan duduk kembali ya. Mana semua? Pernahkah kalian bingung harus mulai dari mana saat menyikat gigi atau membuat mie instan? Kalian pernah tidak sikat gigi? Bagaimana sikat gigi yang benar? Kamu tahunya selama ini sikat gigi itu pokoknya masuk WC langsung pasang. Ya, sikat gigi. Tidak tahu bagaimana caranya. Ya, maksudnya itu langkah-langkahnya. Selama ini kalian tidak tahu langkah-langkahnya itu seperti apa. Seperti mie.
masak mie. Sekarang ini lah tidak ada lagi yang namanya walaupun mie instan, tapi masih harus diproses untuk memasaknya. Ya, ngerti tidak? Jadi mie instan itu bukan untuk dimakan mentah-mentah, tapi untuk dimakan masak, direbus. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu 4 komponen tadi: komposisi, pola, apalagi abstrak dan algoritma. Ya, sekarang perhatikan di sini. Mengapa kita perlu melakukan sesuatu dengan urutan yang benar? Ya, bagaimana caranya menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah tertentu? Sekarang katanya, mengapa kalian perlu melakukan sesuatu dengan urutan yang benar? Ya, kenapa? Pertama, kalian pergi ke sekolah. Yang pertama apa yang kalian lakukan? Bangun di tidur. Kedua, mandi. Ketiga, menyiapkan baju sekolah. Ya, setelah itu kalian pergi ke sekolah dan pulang. Itu adalah urutan-urutannya, komposisinya. Ya. Nah, polanya yaitu menyiapkan baju tadi. Bajunya itu diambil warna apa? Warna putih dan warna merah. Itu baju SD-nya. Ya. Abstraknya lupakan kejadian yang telah dilakukan. Ambil yang pentingnya saja. Misalnya, yuk bangun tidur segala macam itu tidak usah dijelaskan lagi, ya, tidak usah dipikirkan. Yang penting aku pergi sekolah. Algoritmanya, ya, algoritmanya itu bagaimana cara kalian itu, ya, dapat melakukan aktivitas secara efisien, secara cepat, ya, dengan cara langkah-langkah yang sudah dilakukan. Itu tadi 4 komponen tadi, ya. Ya, sekarang bagaimana caranya menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah tertentu? Caranya yaitu tadi 4 komponen tadi harus dikerjakan, ya. Tidak 4 komponen tadi, ya. 4 komponen komputasional tadi, ya. Supaya apa, nah? Supaya kalian melakukan berpikir komputasional ini agar kalian dapat menyelesaikan masalah dengan cepat. Ya, nah, ya paham? Itulah tujuan belajar komputasional itu, dapat menyelesaikan masalah dengan cepat. Selama ini kamu, misalnya Farhan sering terlambat, ya. Gara-gara apa? Gara-gara sering ibadah, hidupnya terlalu malam. Makanya hal yang harus dilakukan ada 4 komponen tadi. Ya, langkah-langkah. Pertama, Farhan sudah misalnya maghrib, sholat maghrib. Kedua, makan malam. Ketiga, belajar. Keempatnya, mungkin ada refleksi sedikit, nonton TV sebentar. Setelah itu jam 8, jam 9 tidur. Jangan waktu tidur kamu buat untuk begadang. Akhirnya apa? Tangannya ngantuk. Nah, polanya itulah yang harus dilakukan, ya, dengan cara melakukan kebiasaan yang sama, ya. Polanya, tidak, abstraknya lupakanlah hal-hal yang membuat kalian apa namanya tadi, misalnya tadi yang bekerja tadi terlalu malam, lupakan, ya, ambil yang baiknya saja, dan tidak. Nah, oke. Itulah tujuan supaya kalian itu dapat menyelesaikan masalah seperti komputer. Jadi, nah, otak komputer itu lebih
lebih jenius lagi, ya. Contoh kamu main HP, buka Google tuh, kamu cari tuh pengertian apa? Coding dan artifisial atau komputasional. Kamu periksa itu di Google, ya. Kamu cari. Nah, pastinya ada di Google itu. Ada kan? Nah, itulah kecerdasan artifisial atau disebut dengan komputasional, ya, berpikir secara sistematis dan efisien. Otak kalian itu, ya, seperti komputer. Siapa yang membuat robot itu? Siapa yang membuat komputer itu? Siapa yang membuatnya? Manusia. Jadi kita bisa mengalahkan manusia, mengalahkan robot, mengalahkan komputer itu, ya. Kenapa? Karena yang membuat itu manusia, ya. Tapi sudah tolong perhatikan ya. Tapi sudah dijadikan atau di-input datanya biar mereka itu, komputer itu, ya, bisa berpikir lebih jenius. Karena apa? Sudah ada programnya di dalam itu, ya. Kamu mau buka HP, kamu mau buka TV, kamu mau cari siaran, kamu mau buka HP, nyari game, nyari permainan apa aja itu ada. Karena sudah ada programnya di dalam itu, ya. Otak kita ada programnya, ada. Contoh, ya, misalnya Farhan kenapa otaknya kok lambat sekali, misalnya itu membacanya. Selama ini Farhan nggak bisa membaca, menulis. Ya, dengan cara apa? Otaknya itu diinput Farhan, ya, dengan cara belajar seperti komputer, memasukkan kode-kode yang ada di dalam komputer. Sama, Farhan harus memasukkan huruf A, huruf B, huruf C ke dalam otaknya supaya berpikir, mengingat huruf A, huruf B ini ada di dalam otak saya nih. Kalian itu sama seperti komputer lah, ya. Makanya semakin banyak kamu belajar, semakin banyak juga ilmu yang kalian dapat. Ya, jelas dari sini? Jelas, ya. Nah, perhatikan ya, Bang. Urutan menggosok gigi. Perhatian. Si Dodo akan tidur sebelum berangkat tidur. Dia rutin untuk menggosok gigi. Dodo mengambil sikat gigi dan botol pasta gigi. Yang pertama urutannya, si Dodo akan tidur sebelum berangkat tidur. Dia rutin menggosok gigi. Selanjutnya ketika sikat gigi akan dimasukkan ke dalam mulut si Dodo, sadar akan satu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Si Dodo lupa belum membuka tutup pasta giginya dan juga belum meletakkan pasta gigi di atas sikat gigi. Nah, penting sekali dalam kehidupan sehari-hari, ya, harus bisa mengurutkan langkah-langkahnya dengan detail dan rinci. Apa yang terjadi jika pasta gigi di atas, jika tidak membuka tutup pasta giginya? Iya. Apa yang terjadi? Ya, pasta giginya tidak keluar. Kalau tidak sikat gigi odolnya itu tidak dibuka dan tidak diletakkan di atas pasta gigi itu, ya, di sikat giginya itu, dia tidak akan bisa sikat gigi. Ya, kemungkinan hanya disikat-sikat aja. Apakah bersih? Ya. Tidak, dia tidak menggunakan pasta gigi. Ya. Makanya kalian harus tahu cara mengurutkan langkah-langkah dengan rinci. Bagaimana cara sikat gigi dengan benar. Menurut kelompok kalian, dari pelajaran ini, apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Apa? Tadi sudah Pak jelaskan.
Apakah semua kegiatan bisa diubah menjadi langkah-langkah tertentu? Siapa yang bisa jelaskan? Berpikir komposisional tadi. Ya. Berpikir komposisional. Komposisional. Tadi sudah dijelaskan. Menurut kelompok kan kalau kalian sudah belajar tadi, ya ini menurut kalian saja bahasa kalian. Nah, apa ini berpikir komposisional? Ya, berpikir komposisional tadi. Ya, tadi sudah dijelaskan. Coba, siapa yang bisa jawab? Ya, coba lihat. Berpikir komposisional. Sendiri ya, coba berdiri. Nah. Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah cara logis dan sistematis dengan menggunakan prinsip ilmu komputer. Oke, itu ya. Oke anak-anak, sekarang ada tugas untuk kalian ya. Tugasnya yaitu kalian mengerjakan LKPD dengan cara berpikir komposisional, yaitu urutkan bagaimana cara mengosok gigi. Ya. Di sini ada LKPD-nya, ya. Ini contoh LKPD. Perhatikan anak-anak semua. Ini LKPD. Di sini ada gambar satu. Kalian gunting di sini dan tempelkan langkah-langkahnya. Ya. Ya. Tempelkan yang pertama apa, yang kedua apa, seperti kalian menyusun kata-kata tadi, ya. Seperti kalian menyusun kata-kata tadi, ya. Nah di sini ada gambar. Langkah sikat giginya seperti apa ya? Ya. Berumur dengan pertama apa? Misalnya pertama yaitu yang pertama ini digunting dulu. Nih, ini digunting, tempelkan di sini. Ya. Ya. Yang kedua tempelkan lagi di sini. Bisa? Nah. Silakan yang bisa. Nanti setelah itu kalian diskusikan sama temannya. Oke, silakan. Yang LKPD yang nomor satu aja ya. Ya, silakan. Ini. Silakan itu berkelompok. Nah, silakan berkelompok. Itu tidak mesti dipotong, kamu isi saja itu nomor. Ya. Kalau ada gunting ini, ya ini aja pakai gunting aja ya. Nih. Gantian aja ya guntingnya, karena guntingnya cuma ada dua. Silakan dua. Ya, digunting dulu ini ya. Baru tempelkan. Ya. Nah, yang tidak akan gunting nanti itu rumahnya ya. Silakan dipikirkan dulu.
Ya, cari dulu isiannya. Kalian dicoba dulu ini. Ini misalnya nomor 1. Nah, itu saja satu. Itu baru gunting. Kamu cari dulu isiannya. Kesatu ya, iya, kosong gigi. Satu ini loh. Ya, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu ya 10 menit untuk menyelesaikan. Ini yang penting. Ini dia dapat. Silakan bekerja sama ya. Ini
Pak, sudah Pak, sudah Pak. Sudah? Ya. Sudah ya? Silakan maju ya setelah selesai. Ya, silakan maju. Kalau pokoknya bosnya ada maju. Ya. Nah, gimana? Ini. Ya, lupa diganti. Ayo, siapa yang selesai? Ayo cepat. Akhirnya 2 menit lagi. Ayo. Ayo sudah. Ya, teman-teman yang mulai saya. Nah, sudah, silakan maju. Silakan untuk kelompok ini. Untuk kelompok ini maju. Silakan. Kelompok 1 maju. Menampilkan hasil kerja dia berkelompok tadi ya tentang urutan menggosok gigi. Silakan. Sikat atas kedua tali. Kedua sikat rambut gigi ke bawah. Ketiga
Menggunakan permukaan ini asal keempat hingga dengan gerakan naik turun. Kelima, menggunakan gerakan memutar. Keenam, membersihkan bagian lidah. Bersihkan bagian gigi yang bersih. Bagian lidah. Ketujuh. Berkumur dengan air. Oke anak-anak, silakan kalian lihat sendiri. Bagaimana? Betul tak? Betul. Menurut kalian betul? Belum tentu dengan Pak betul ya. Kalau Bang nilai itu sudah benar jawabannya. Artinya kalian sudah paham. Tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Tangan dulu ya. Yang lain gimana? Sudah selesai belum? Coba dibaca. Coba mau lihat kelompok yang ini ya. Oke, silakan. Nomor 3 perhatikan ya. Oke. Yang nomor 3, tolong ya. Perhatikan di depan. Oke anak-anak, jawaban kelompok 2 sudah betul ya. Tepuk tangan dulu. Oke, terakhir untuk kelompok 3 hidup. Silakan kelompok 3 kawan. Sama tuh. Oke, silakan dibaca dari kelompok 3. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Jawabannya betul. Semangat. Oke, sudah selesai dari dipukul ya. Pukulkan bisa dipaksakan. Sekarang anak-anak semua, dari penjelasan Pak tadi, apa itu komputasional sudah mengerti semua? Sudah. Dan mengerjakan LKPD tadi, cara menggosok gigi tadi sudah paham? Oke, anak-anak untuk hari ini
materi kita tentang pelajaran coding ya, dan materinya yaitu berpikir komputasional. Itu hari ini telah selesai. Jadi sampai ketemu di pelajaran berikutnya ya. Untuk hari ini cukup. Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.